Saya setuju, tapi bagaimana dengan integrasi sistem tempurnya? Kita jangan pelan-pelan sektor 3 aman. Sedikit yang menyadari, jika kapal ini benar-benar dibangun, posisi Indonesia di Asia Tenggara tidak akan lagi sama. Kapal LHD Indonesia bukan sekedar kapal perang. Ia adalah simbol perubahan cara Indonesia memandang laut, pertahanan, dan masa depannya sebagai negara kepulauan. Dalam video ini, kita akan membedah mengapa kapal LHD Indonesia menjadi perhatian kawasan, apa kehebatannya, berapa biayanya, dan mengapa dunia tidak panik melihat Indonesia membangunnya. Kapal LHD Indonesia atau Landing Helicopter Dock adalah topik yang semakin sering dibicarakan dalam diskusi pertahanan maritim nasional. Bagi TNI Angkatan Laut, kapal ini bukan proyek ambisius tanpa dasar, melainkan jawaban atas realitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan ribuan pulau yang tersebar dan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia membutuhkan platform yang mampu bergerak cepat, mandiri, dan fleksibel di laut. Bayangkan sebuah kapal raksasa berlayar di tengah laut. Di geladaknya, helikopter bersiap lepas landas. Di lambungnya, kendaraan tempur dan marinir siaga. Di dalamnya, ruang komando mengendalikan operasi lintas wilayah. Di saat yang sama, ruang medis di kapal itu siap menerima korban bencana. Inilah karakter LHD. Satu kapal, banyak peran, dan semuanya relevan dengan kebutuhan Indonesia. Namun, disinilah bagian yang jarang dibahas dan justru paling menentukan. LHD bukan soal menyerang negara lain. LHD adalah soal bagaimana sebuah negara kepulauan bertahan diri tanpa harus selalu bereaksi dari darat. Bagi Indonesia, ini adalah perubahan paradigma pertahanan. Secara militer, LHD memberi kemampuan operasi amfibi penuh. Pasukan dapat dipindahkan dari laut ke darat tanpa pelabuhan. Helikopter memungkinkan kendali udara dari laut. Sistem komando terintegrasi menjadikan LHD pusat kendali operasi gabungan. Kapal ini tidak dirancang untuk ofensif agresif, melainkan untuk memastikan kesiapan, respon cepat, dan daya tangkal yang kredibel. Dalam konteks bencana alam, peran LHD menjadi jauh lebih penting. Ketika pelabuhan rusak dan bandara lumpuh, LHD tetap beroperasi. Ia membawa logistik, listrik, air bersih, dan layanan medis. Inilah mengapa banyak analis menyebut LHD sebagai kapal perang dengan wajah kemanusiaan. Tapi, pertanyaan besarnya, apakah Indonesia mampu membangun kapal sebesar dan secanggih ini? Jawabannya, lebih dekat dari yang banyak orang kira. Industri dalam negeri dan kerjasama. Indonesia tidak mulai dari nol. PT PAL Indonesia telah membangun kapal perang besar dan kompleks. LHD memang lebih menantang, namun bukan mustahil. Untuk mempercepat dan mengurangi risiko, kerjasama internasional menjadi pilihan strategis. Turki sering disebut sebagai mitra potensial karena pengalamannya membangun TCG Anadolu. Namun, kunci dari kerjasama ini bukan pembelian kapal jadi, melainkan transfer of technology. Indonesia tidak hanya ingin kapal, tetapi juga pengetahuan, kemampuan desain, integrasi sistem, dan peningkatan kualitas SDM nasional. Memang benar, LHD membutuhkan biaya besar. Namun, pertahanan tidak bisa diukur hanya dari harga. Dengan satu LHD, Indonesia memperoleh kemampuan yang sebelumnya tersebar di banyak platform. Efisiensi operasional meningkat, ketergantungan pada negara lain dalam evakuasi dan bantuan berkurang. Dalam jangka panjang, nilai strategisnya jauh melampaui biaya awal. Menariknya, respon ASEAN dan dunia relatif tenang. Negara-negara tetangga memahami bahwa Indonesia bukan negara agresif.
politik luar negeri yang bebas aktif, transparansi diplomatik, dan fokus pada stabilitas membuat LHD Indonesia dipandang sebagai alat perseimbangan, bukan ancaman. Bagi kawasan, kehadiran LHD Indonesia justru meningkatkan kemampuan respon bencana regional. Bagi dunia, ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang matang dan bertanggung jawab. Kapal LHD bukan hanya soal baja, radar, dan helikopter. Ia adalah simbol kesiapan bangsa, simbol bahwa Indonesia tidak lagi reaktif, tetapi proaktif. Tidak hanya menjaga wilayahnya, tetapi juga melindungi rakyatnya dimanapun mereka berada. Ketika suatu hari LHD Merah Putih berlayar, itu bukan pesan ancaman, itu adalah pesan percaya diri. Indonesia berdiri di atas lautnya sendiri. Sekarang, aku ingin dengar pendapatmu. Menurutmu, apakah Indonesia sudah waktunya memiliki kapal LHD sendiri? Tulis pandanganmu di kolom komentar, karena diskusi kalian sangat menentukan arah konten channel ini. Jika video ini memberi perspektif baru, klik like agar lebih banyak orang memahami isu strategis ini. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus membahas pertahanan, geopolitik, dan masa depan Indonesia secara mendalam dan jujur.